Penertiban PKL di kawasan Pasaraya, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Sejumlah petugas Satpol PP bentrok dengan seorang pedagang yang diduga dalam kondisi mabuk. Pelaku yang bernama Anton langsung diamankan petugas ke atas mobil patroli untuk dibawa ke Mako Satpol PP. Penertiban ini dilakukan berdasarkan surat edaran dari Wali Kota Padang terkait adanya larangan berjualan di atas badan jalan di kawasan Pasaraya. Sejumlah PKL yang ditertibkan berharap Pemkot Padang menyediakan lokasi yang layak untuk tempat mereka berjualan agar tidak terus dirazia petugas. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bentrokan antara polisi dan sekelompok pemuda mewarnai eksekusi lahan dan 9 bangunan ruko di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Sekelompok massa yang membela ahli waris terpaksa dipukul mundur dengan tembakan air dari mobil water cannon beserta ratusan personil Brimob Pertameng. Massa yang tak terima kemudian membalas dengan lemparan batu dan kayu. Bentrokan sempat mereda setelah massa memilih mundur dan membiarkan petugas melakukan eksekusi. Namun, pasca pembacaan surat putusan dari Pengadilan Negeri Makassar, kericuan kembali terjadi saat pemilik ruko kembali berusaha menghalang-halangi petugas yang akan mengosongkan paksa objek tersebut. Sejumlah pemuda yang dianggap provokator kembali diamankan polisi. Eksekusi juga diwarnai tangisan histeris sejumlah ibu-ibu yang tak terima ruko miliknya dieksekusi. Namanya mempertahankan diri, kan seperti itu. Ya, keluarga, kemudian yang penjaga toko, dia bakar ban pagi-pagi, lempar petugas, supaya eksekusi tidak dilakukan. Namun pun demikian karena kita langkah persuasif, alhamdulillah kita lihat sendiri berjalan dengan lancar. Diketahui eksekusi lahan dan 9 bangunan ruko dilakukan setelah penggugat atas nama Baso Matutu berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yuspin, iNews melaporkan. Pengemudi ojek online yang sedang membawa penumpang ini berusaha kabur saat menghindari operasi Keselamatan Jaya 2025 di ruas Jalan Daan Mogot Kalideres, Jakarta Barat. Tak hanya itu, sejumlah pengendara motor juga panik dan nekat berputar balik melawan arah hingga masuk ke dalam gang. Namun tak sedikit pula pengendara sepeda motor dan mobil yang pasrah saat terjaring petugas. Nggak pakai helm. Nggak pakai helm. Emang kenapa nggak pakai helm? Saya berburu dan mau ke rumah orang tua. Oh, nggak pakai helm. Gerah. Hah? Gerah. Gerah. Terus diberhentiin polisi gimana? Ya udah. Hah? Ya udah berhenti. Berhenti? Iya. Kamu ditilang apa ditegur? Kasih teguran. Dan berikut adalah target operasi Keselamatan Jaya 2025. Dalam operasi kali ini, seorang pemuda yang berboncengan sepeda motor terpaksa diamankan karena kedapatan membawa tramadol. Pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm. Lanjut diketemukan juga tadi motor yang membawa obat terlarang. Operasi Keselamatan Jaya 2025 digelar sejak 10 Februari hingga 23 Februari mendatang ini. Petugas tak melakukan penilangan manual. Para pelanggar lalu lintas hanya ditegur dan diedukasi agar tak lagi melakukan pelanggaran serupa. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan rombongan motor gede di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis pagi menghebohkan warga. Pasalnya, salah satu pengendara moge terjun ke parit. Kejadian bermula saat rombongan moge yang melaju dari arah Malang menuju Pasuruan dan Bali melintas di Jalan Raya Purwosari, Warungdowo, tepatnya di Desa Kluwut. Di lokasi kejadian, korban hilang kendali saat menghindari pemotor yang hendak memotong jalan hingga terjun bebas ke dalam parit sedalam 4 meter bersama motor gede miliknya. Sejumlah rekan korban yang berada dalam rombongan konvoi segera memberikan pertolongan dan korban berhasil selamat tanpa mengalami luka.
Banyak dong. Banyak, temannya banyak. Dari selatan lu, kok bisa mobilnya balik ke selatan. Iya. Sudah ke parit, Pak ya? Iya, ada di sungai. Selanjutnya, motor seharga ratusan juta tersebut dievakuasi menggunakan mobil pickup yang dibawa rombongan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun terkena peluru nyasar saat sedang tertidur di rumahnya yang juga berfungsi sebagai bengkel sepeda di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Bocah tersebut mengalami luka sobek di bagian kaki kiri hingga harus dijahit. Genteng dan asbes rumah korban pun nampak berlubang akibat peluru nyasar. Orang tua korban mengamankan barang bukti selongsong peluru berukuran 9 mm. Kejadian berawal ketika sang anak tengah tertidur di lantai 2 rumah. Orang tua korban terkejut karena anaknya tiba-tiba menangis histeris dan bersimbah darah. 22.15 jamnya kita lagi tidur. Tiba-tiba dengar suara ces. Kita ngeliat ke atas pasti yang jatuh kok ada lubang ataunya anak udah nangis. Ya udah kita lihat kakinya ada luka, kita pindahin, kita pengobatan pertama. Luka kalau bahasa sih ngerempet, bukan tembus. Nggak nyampe bersarang di badan, Pak? Menerima laporan, Puslapfor Mabes Polri mendatangi rumah korban untuk melakukan olah TKP. Petugas juga mencari sejumlah saksi di sekitar rumah korban. Saat ini, proyektil peluru telah diserahkan ke Puslapfor untuk dilakukan uji balistik. Kami sudah mengamankan proyektil peluru dan saat ini kami sedang melakukan uji balistik di lapor Bareskrim Polri untuk mengetahui dari mana asal-usul peluru tersebut, mengetahui jenis senjata serta asal tembakan. Dari uji balistik akan diketahui jenis senjata dan arah tembakan. Dari keterangan yang didapat, pada saat kejadian tidak ada keributan maupun tawuran warga di sekitar rumah korban. Dari Jakarta, Rizky Falofi, iNews melaporkan. Anggota Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta membongkar sindikat pencuri jam mewah di gudang kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaku berinisial E dan B, 2 karyawan kargo PT JAS, ditangkap di kediamannya di wilayah Kabupaten Tangerang. Kedua tersangka mencuri 15 jam tangan pintar yang merupakan paket kiriman dari Tiongkok dengan memanfaatkan waktu shift malam. Di lokasi berbeda, polisi meringkus US dan YH, 2 penadah yang membeli barang curian secara online. Jam tangan seharga 4-6 juta rupiah itu mereka jual di kisaran 2 jutaan rupiah. 2 porter PT JAS tersebut memiliki akses masuk dan sudah 3 kali beraksi sejak tahun 2019 dengan memanfaatkan kelengahan petugas lainnya. Dari hasil penyelidikan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2024 itu mereka hanya 3 kali melakukan pencurian. Jadi murni memang karena ada kesempatan mereka. Kejadian ini sungguh disesalkan. Pasalnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki peringkat 28 dari 100 bandara terbaik di dunia versi Skytrax tahun 2024. Sebelumnya, seorang wanita penumpang pesawat mengamuk kepada petugas bandara Halu Oleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya buka begini, pas saya buka, ini sudah terbongkar begini. Wanita ini marah setelah mengetahui kopernya telah dibobol dan perhiasan emas seberat 6 gram miliknya raib. Setelah dilakukan penyidikan, petugas Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin menangkap IH, seorang porter salah satu maskapai yang ditumpangi korban. Polisi juga menyita barang bukti perhiasan kalung dan cincin emas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini tadi tidak ada, gelang yang ini tidak ada, dan itu gelang saya baru beli 2 minggu lalu.
Operasi pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang oleh KKP Nelayan dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut akhirnya rampung. Sejumlah hambatan dan kendala cuaca buruk yang mengakibatkan penundaan pada operasi tersebut akhirnya terlewati. Dengan tuntasnya operasi pembongkaran pagar di wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang ini, aktivitas nelayan diharapkan bisa kembali normal tanpa hambatan dan gangguan. Nah, tentunya kita berharap para nelayan bisa dapat bekerja dengan senang, ya, bekerja kembali di laut, di mana pagar laut ini tadinya mempersulit masyarakat nelayan khususnya untuk mencari ikan. Selain tuntasnya pagar laut, polisi juga mengungkap fakta baru dan bakal melakukan gelar perkara terkait kasus pagar laut Tangerang pekan depan. Adapun kasus yang ditangani adalah mengenai pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di wilayah perairan Tangerang. Mohon doanya dalam waktu dekat, kalau nggak salah kalau saya analisa dari penyidik, mungkin dalam minggu ini atau minggu depan kita sudah bisa menggelarkan. Saya tidak bisa mendahului apakah itu bisa dari tersangka atau tidak, karena kita hasil yang dilaksanakan penyidik ini akan digelar secara terbuka. Sebagai informasi, polisi telah memeriksa 44 orang yang terdiri atas kepala desa, warga desa Kohot, kementerian, dan lembaga terkait, serta ahli. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejalan dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, Kementerian Kesehatan juga ikut memangkas anggaran belanja pada tahun 2025 ini. Anggaran yang dipangkas sebesar 19,5 triliun rupiah dari total 105,6 triliun rupiah. Pemangkasan anggaran dikhawatirkan akan berdampak pada subsidi BPJS Kesehatan kelas 3 bagi peserta bukan penerima upah. Di antaranya pada sejumlah pengadaan layanan kesehatan, termasuk pengadaan obat dan vaksin. Namun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemotongan anggaran tidak akan mempengaruhi layanan kesehatan bagi masyarakat. Besarnya angka subsidi tetap sama, sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Menurut Budi, efisiensi hanya menyasar belanja seremonial, yaitu pemotongan anggaran 50% meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, dan hari-hari perayaan. Hal ini juga ditegaskan kembali oleh Dirjen Kesehatan Maria Endang Sumiwi. Maria mengatakan kalau efisiensi anggaran tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi anggaran sudah disampaikan saya rasa oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa efisiensi yang ada tidak akan mengganggu pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi nanti masyarakat tetap bisa melakukan cek kesehatan gratis ulang tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 232 mobil dinas Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Timur ditarik dan dikembalikan ke vendor selaku penyedia mobil dinas. Penarikan ini imbas dari efisiensi anggaran sesuai dengan yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Ratusan mobil minibus hitam ini diparkir dan dikumpulkan dalam area pergudangan Sevlok di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak KPU Sidoarjo sendiri sebelumnya memiliki 10 unit mobil dinas dan terpaksa harus mengembalikan 6 unit mobil ke KPU Jatim karena imbas efisiensi anggaran. Di kita hari ini itu tinggal ada sekitar 4 kalau enggak 5 unit mobil plat merah sebagai mobil operasional kita. Dari sebelumnya? Dari sebelumnya ditambah dengan pengembalian yaitu kurang lebih 10 atau 11 mobil. Sementara itu, efisiensi anggaran juga berimbas pada pegawai honorer penjaga perlintasan kereta api. Pegawai honorer ini dirumahkan. Akibatnya, sejumlah perlintasan kereta api di Kota Jember tidak dijaga. Jika dibiarkan, kondisi ini sangat membahayakan karena banyaknya kendaraan yang akan menjadi korban tabrakan kereta api. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan efisiensi anggaran pada Kementerian Keuangan sebesar 8,99 triliun rupiah dalam pelaksanaan APBN 2025. Dengan begitu, anggaran Kemenkeu menjadi 44,20 triliun rupiah dari sebelumnya
Rp53,19 triliun. Pemangkasan ini disampaikan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Efisiensi ini tidak dilakukan terhadap belanja gaji. Efisiensi dilakukan terhadap belanja barang dan belanja modal. Selain itu, efisiensi juga tidak dilakukan terhadap program terkait dengan tugas utama Kemenkyu seperti pengelolaan penerimaan negara. Pemangkasan anggaran Kemenkyu ini sudah disetujui Komisi 11 DPR RI. Efisiensi anggaran semakin meluas. Hari ini, anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI dipangkas sebanyak hampir Rp27 triliun. Berdasarkan data Pagu Anggaran 2025 Kementerian Pertahanan sebesar Rp166,2 triliun. Adapun efisiensi dianggarkan ke belanja barang senilai Rp10,94 triliun dan belanja modal Rp16,049 triliun. Sementara untuk belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi. Efisiensi anggaran di Kementerian Pertahanan ya, tadi kita sampaikan bahwa kita melakukan efisiensi sebesar 26,9 triliun. Jadi kita efisienkan anggaran yang ada di Kementerian Pertahanan dan di TNI. Jadi kegiatan-kegiatan yang penting yang akan kita laksanakan. Untuk anggaran Mabes TNI dipangkas sebesar Rp3,68 triliun. Sementara 3 matra TNI dipangkas sebesar Rp14,59 triliun. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah vonis Harvey Mois yang semula 6,5 tahun menjadi 20 tahun dalam putusan banding yang diajukan jaksa penuntut umum. Hal yang memberatkan karena Harvey tak mendukung pemberantasan korupsi dan menyakiti hati rakyat. Sebab di balik ekonomi masyarakat yang belum stabil, Harvey justru melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim juga menyampaikan bahwa tidak ada hal yang meringankan Harvey dalam putusan kali ini. Harvey terbukti menerima uang Rp420 miliar bersama manajer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, dan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan membeli barang-barang mewah seperti mobil dan rumah. Menyatakan terdakwa Harvey Mois telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagai mana diatur di dalam dakwaan ke-1 primer dan ke-2 primer. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun. Suami aktris Sandra Dewi ini sebelumnya divonis 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang putusan 23 Desember 2024. Dan kini ditambah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 20 tahun penjara. Hukuman untuk Helena Lim juga berubah. Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Helena divonis 5 tahun penjara. Kini hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Atas perbuatannya dengan para terdakwa lain, Harvey dan Helena Lim menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Prabowo Subianto terpilih kembali menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra periode 2025-2030. Kesepakatan itu diambil dalam Kongres Luar Biasa KLB Partai Gerindra yang digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan dalam KLB tersebut mengeluarkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Gerindra. Tak hanya itu saja, peserta KLB juga meminta Prabowo bersedia dicalonkan kembali dalam Pilpres tahun 2029 mendatang. DPC, DPD meminta agar Pak Prabowo kembali ditetapkan menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Dan Pak Prabowo tadi kita tanya, kalau itu permintaan kader, permintaan partai, keputusan partai, beliau terima. Akhirnya kita tetapkan beliau menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Setelah dipilih menjadi ketua kembali, Prabowo berpesan agar semua kader membantunya membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia. KLB ini digelar dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra.
Puncak acara HUT Partai Berlambang Kepala Garuda ini rencananya akan digelar pada hari Sabtu. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto, Jawa Tengah telah membuka penjualan tiket KA Lebaran 2025 mulai Selasa 4 Februari 2025. Penjualan ini sesuai dengan kebijakan KAI yang menetapkan bahwa pemesanan tiket mulai dari H-45 sebelum keberangkatan. Menurut Humas PT KAI Daob 5, hingga kini sudah terjual 50.000 tiket kereta api untuk arus mudik Lebaran. Jadi untuk tiap harinya rata-rata kami menyediakan 11.000 tiket dan untuk hari ini sampai hari ini sudah terjual hingga 50.000 tiket untuk kereta angkutan Lebaran. Antusiasme masyarakat untuk mudik Lebaran 2025 kembali terlihat dari tingginya permintaan tiket kereta api. Baru 1 menit setelah pemesanan dibuka, tiket untuk beberapa rute favorit langsung ludes. Berdasarkan laporan dari aplikasi Akses by KAI, beberapa rute favorit yang cepat habis dalam 1 menit setelah pemesanan dibuka, antara lain tujuan Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Semarang. Berikut beberapa tips mendapatkan tiket kereta api Lebaran 2025. Siapkan akun dan login lebih awal. Pastikan akun sudah aktif dan saldo e-wallet mencukupi. Gunakan koneksi internet stabil yang bisa membantu mempercepat proses pemesanan. Pilih metode pembayaran tercepat, gunakan metode pembayaran instan seperti kris atau e-wallet. Cek keberangkatan alternatif jika tiket di tanggal pilihan habis. Manfaatkan fitur waiting list, beberapa platform menyediakan daftar tunggu jika ada pembatalan tiket. Terakhir, pantau informasi resmi KAI. Dengan meningkatnya permintaan tiket mudik Lebaran 2025, KAI menghimbau masyarakat untuk hanya membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari penipuan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Tengah viral seorang pengemis berinisial AR asal Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur diamankan petugas Satpol PP bersama uang tunai sebesar 39 juta rupiah. Dalam video tersebut, terlihat banyaknya uang tunai yang digulung dalam pecahan 100 ribuan dan uang pecahan 2.000 serta uang koin. Sebelumnya pengemis tua ini diamankan Satpol PP Kota Kediri karena meminta uang dengan cara memaksa kepada pengguna jalan. Dari tas AR, petugas menemukan 5 kresek yang berisi uang dengan pecahan beragam. AR mengaku semua uang itu didapatnya dari mengemis selama lebih dari 1 bulan dengan penghasilan sehari sekitar Rp150.000. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Kediri mengatakan mendapat aduan masyarakat mengenai adanya pengemis yang meminta uang dengan cara menggedor mobil dan mencolek pengendara sepeda motor. Seratusan ribuan ya, yang dibenda dengan rapi itu ada sekitar ya hampir 67 kemarin itu. 67 apa Pak? Bendel. Oh. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio melaporkan. Negara memberi kado cek kesehatan gratis mulai Senin pekan ini bagi rakyat Indonesia yang berulang tahun. Nah, Anda yang berulang tahun, sudahkah menggunakan kesempatan ini? Tidak hanya warga biasa yang menerima dengan senang hati kado dari negara ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang berulang tahun pada 13 Februari juga mendapat kado dari negara. Di ulang tahunnya yang ke-63, Pratikno mendapat kado cek kesehatan gratis di Puskesmas Gambir. Menteri Pratikno menjalani cek darah, mata, hingga cek jantung. Jadi tadi selain pemeriksaan darah dan lain-lain, mata juga ya, pemeriksaan mata, gigi juga. Terus juga ada hal-hal yang misalnya mengecek memori ya. Saya diminta untuk menggambar jam. Kalau jam 8.45 itu jarumnya ada di mana. Karena ini kan kategori untuk lansia ya. Cek memori, cek stabilitas fisik ya, kaki ya, selain berjalan juga berdiri di satu kaki dan lain-lain. Jadi ini pemeriksaan yang sangat-sangat lengkap. Hingga saat ini tercatat ada 62.000 orang yang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Tujuannya tentu untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kalau kelompok umur
bayi, balita itu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyakit bawaan dan tumbuh kembang yang terjadi. Usia sekolah nanti akan kita lakukan pemeriksaannya di tahun ajaran baru, bukan di ulang tahun. Setelah di luar usia sekolah dewasa akan diperiksa panel-panel yang berhubungan dengan penyakit yang menimbulkan komplikasi tinggi. Pemerintah berencana menambahkan cek kesehatan mental bagi usia anak muda untuk melengkapi pemeriksaan kesehatan gratis. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi untuk mengawal program cek kesehatan gratis agar berjalan dengan lancar dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Berlokasi di Pro Billiard Center, Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo bertanding biliar bersama legenda atlet biliar internasional asal Filipina, Efren Reyes. Meski hanya pertandingan persahabatan, HT dan Efren Reyes sangat serius dalam menjalani pertandingan ini. Keduanya menunjukkan keahliannya dalam olahraga bola sodok ini. Pertandingan ini turut disaksikan mantan atlet nasional Kevin Sanjaya beserta sejumlah petinggi dan pengurus PB Popsi. Dalam kunjungannya, Efren Reyes juga kagum dengan fasilitas olahraga biliar di Indonesia. Menurutnya, dengan fasilitas yang mumpuni akan tercipta atlet biliar yang berkualitas. I've been coming here in Jakarta a lot of time. I saw a lot of pool room, but they're all very good. Even this one is a new one. It's very good. Like it's very good condition for the people. Kehadiran Efren Reyes di Indonesia dijadwalkan untuk menghadiri fun match biliar yang akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Saya sebagai Ketum Popsi ya terus terang berterima kasih ya Efren mau datang, kemudian fun match di Makassar, baru pertama kali di Makassar juga. Kalau tokoh-tokoh biliar dunia mau hadir di Indonesia, saya rasa ini akan juga memberikan dampak positif terhadap olahraga biliar di tanah air. PB Popsi berharap kedatangan Efren Reyes ke Indonesia turut memberikan dampak positif terhadap perkembangan industri olahraga biliar di Indonesia. Dari Jakarta, Aulina Yasa, Seto Protomo, iNews melaporkan.